saya tidak mau dipoligami. Keluarga besar saya, mohon maaf, karena memang itu alasan yang mendasar bagi saya untuk percaya Yesus. Bapak saya juga, saya ditawari untuk menjadi kepala sekolah waktu itu. Mungkin orang itu menguji saya, tetapi dengan syarat ibu harus kembali ke dalam, karena harus Islam katanya. Saya tidak akan mundur setapak pun untuk tetap percaya Yesus, karena Yesus sudah menyelamatkan saya. Apapun yang terjadi, saya tetap mau ikut Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel dimanapun kita berada, semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa kita akan kembali menyaksikan video kesaksian Murtadin. Namun sebelumnya saya memberikan penjelasan sedikit mengenai latar belakang Murtadin ini ya. Dia adalah seorang mantan guru dan dia akhirnya percaya Kristus. Di sini dalam proses perjalanannya, singkat cerita, dia akhirnya menikah dan mempunyai anak, dan akhirnya suaminya dipanggil Tuhan meninggal. Ini sungguh luar biasa, tantangan yang berat dihadapi ini. Dia harus menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, saudara, dengan 4, kalau tidak salah 4 anak. Nah, suatu ketika dia ditawari sebagai kepala sekolah. Ini tawaran yang mengejutkan, pasti dengan gaji yang cukup untuk bisa menghidupi keluarga, kebutuhan yang ada. Tetapi dengan satu syarat, dia harus kembali ke Islam, saudara. Ini mungkin imannya diuji, tetapi di sini dia membuktikan imannya kuat, bahwa dia percaya Tuhan Yesus akan memelihara hidupnya. Sungguh luar biasa. Kesaksian ibu ini sangat menguatkan kita, saudara. Bagaimana dia menghadapi tantangan hidup yang begitu mendesak dengan iman yang luar biasa. Itu karena apa? Kedekatan dia dengan Tuhan. Mari langsung saja kita saksikan video ini, kesaksian Murtadin ini. Semoga dapat memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk saya dapat bersaksi bagaimana saya percaya Yesus. Nama saya Tin Yuliar, umur saya 68 tahun. Saya adalah pensiunan guru SD. Saya tinggal di kota Jambi, lahirnya di kota Cirebon. Puji Tuhan, saya bersyukur karena ini adalah merupakan anugerah bagi saya, sehingga saya boleh menyampaikan kesaksian saya, dan saya akan selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan saya. Terima kasih. Saya percaya Yesus itu dari tahun 1975. Saya adalah dulunya beragama yang berseberangan dengan agama yang sekarang. Saya bertumbuh di dalam keluarga besar, orang tua saya yang memiliki kehidupan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya menolak betul-betul, bertolak belakang dengan apa yang menjadi prinsip hidup saya. Keluarga besar saya itu, di dalam keluarga besar saya itu dibesarkan, saya mengalami trauma yang sangat berat, bahkan boleh dikatakan mendalam, dengan kehidupan yang ada dalam keluarga orang tua saya bersama abang-abang adik saya semuanya. Di sana kebetulan orang tua saya itu memiliki karakter yang keras, otoriter, dan disiplin yang berlebihan. Dan kedisiplinan itu saya rasa kurang tepat karena hanya kedisiplinan mengenai duniawi saja. Jadi kedisiplinan itu tidak diterapkan bagi kami anak-anaknya yang membutuhkan kekuatan rohani di bidang agamanya, di dalam agama yang lama. Kemudian di situ terdapat juga kehidupan yang keras.
keras, dalam arti banyaknya terjadi KDRT, atau ada istilah kawin cerai, terus istilah poligami. Dari hati kecil saya yang paling dalam, sejak kecil, sejak mengetahui kehidupan rumah tangga orang tua saya ini, sudah tertanam hati yang kurang pas. Kenapa? Karena di dalam kehidupan itu tidak ada kedamaian. Kasih cinta itu pun seolah-olah tiada. Hanya dipenuhi dengan keributan, baik itu dari mulai hal kecil sampai hal besar. Saya memperhatikan semua itu, saya rasa dari akibat kehidupan yang seperti itu tadi yang saya katakan, bahwa ada perceraian, ada poligami yang saya lihat di keluarga saya. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin karena efek dari itu, di dalam keluarga itu merasakan ketidaknyamanan, sakit hati, sedih, tekanan batin. Karena kalau orang tua saya itu, terutama bapak saya, memiliki karakter keras yang tidak bisa memanage itu emosinya, yang dia mudah terpancing dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan begitu. Terus terjadi antara ayah saya dengan anak-anak, dengan abang-abang saya, atau dengan saya dengan adik-adik saya. Terus kalau orang tua ibu saya membela karena udah keterlaluan, jadi dengan ibu saya terjadi begitu, terus terjadi. Sehingga dalam kehidupan saya itu bukannya disiplin yang benar-benar ada terjadi. Anak-anak itu semakin membangkang, semakin melawan, berani membalas apa yang dikatakan orang tua. Satu kali, anak-anak bisa 5 kali. Begitu. Karena di dalam kehidupan itu kurang ada contoh yang baik begitu. Bahkan keadaan itu malah dicontoh lagi sama anak-anak itu. Selain saya ya Pak, itu. Karena saya itu memang paling anti, paling tidak setuju dengan apa yang terjadi di rumah itu. Seperti adalah yang berpoligami, ada yang punya istri 2, begitu. Ada yang kawin cerai. Gitu. Dan kebetulan saya bukan mau menjelekkan keluarga besar saya, mohon maaf. Karena memang itu alasan yang mendasar bagi saya untuk percaya Yesus. Bapak saya juga merupakan ibu saya merupakan istri yang ketiga begitu. Tapi hasil perceraian gitu, bukan istri nomor 3 gitu, enggak. Dari istri pertama cerai, istri kedua punya anak, dan istri ketiga ibu saya. Jadi kehidupan itu seperti di neraka Pak, rasanya. Di neraka, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saya merasa nggak bisa berbuat apa-apa. Walaupun saya udah dewasa, saya udah kepingin keluar dari tempat itu. Tapi mau kemana? Saya tidak berdaya. Terus saya saksikan keadaan ini seperti itu. Sehingga memancing saya ingin keluar, ingin meninggalkan tempat itu jauh-jauh kalau bisa. Ya, trauma itu semakin mendalam, sehingga saya merasakan begini, apa dasar kehidupan orang tua saya ini sehingga di dalam rumah tangga ini terjadi seperti itu. Saya nggak mengerti Pak, saya nggak mengerti dengan kehidupan ini. Terus berontak hati saya, penolakan dari hati nurani saya itu terus timbul. Nah, disitulah saya mulai belajar mencari keadilan yang benar yang dari Tuhan. Karena di dalam itu nggak ada kedamaian, damai sejahtera nggak ada. Apa yang adil? Saya lihat tidak ada keadilan di situ. Jadi saya berusaha untuk terus mencari apa yang sebenarnya mendasari kehidupan orang tua saya seperti itu, begitu. Jadi saya belajar tanpa ada yang mengajari, tanpa ada yang meminta, tanpa ada paksaan, karena saya sudah merasakan kejenuhan begitu. Tapi sebelum saya melakukan pembelajaran ini, saya ada dorongan dari hati kecil saya. Sesudah saya terlampau jenuh, terlampau tidak bisa lagi mengatasi perasaan saya ini untuk memberontak, untuk keluar dari kenyataan ini.
ada suara hati kecil saya untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi saya juga nggak tahu pada saat itu Tuhan yang mana gitu. Tuhan yang mana? Karena selama ini juga dalam keluarga besar saya itu tidak ada satupun yang betul-betul melaksanakan ibadah kepada Tuhan yang dipeluknya saat itu kan. Pokoknya saya lihat tidak ada. Makanya saya katakan tadi orang tua saya tidak mendisiplinkan untuk perkembangan rohani anak-anaknya begitu supaya kuat imannya. Jadi dengan mudah saja anak-anak ini ya karena tidak mengenal Tuhannya ya, dia juga merasa nggak ada yang menjadi pegangan. Jadi saya berdoa pada suatu malam, saya sudah jenuh ya melihat kehidupannya seperti itu. Suatu malam di saat sepi begitu saya merenung juga, mengingat-ingat kehidupan orang tua, keluarga seperti ini. Saya keraskan hati saya untuk berdoa kepada Tuhan. Itu yang saya bilang kepada Tuhan, saya tidak tahu Tuhan yang mana. Saya berdoa seperti ini. Ya Tuhan, aku sudah jenuh Tuhan. Aku sudah bosan melihat kehidupan seperti ini. Saya ingin sekali meninggalkan tempat ini yang jauh. Saya ingin meninggalkan semua yang terjadi dalam kehidupan ini yang membuat hati saya menjadi seperti ini begitu. Saya minta kepadamu ya Tuhan, tunjukkanlah kepada saya apa yang terbaik menurut Tuhan. Bila perlu sosok seseorang yang boleh dijadikan sebagai orang yang dapat melindungi saya, yang dapat membawa saya keluar dari tempat ini. Siapapun itu ya Tuhan, saya akan menerimanya, bahkan saya akan mengikuti jalan hidupnya, apapun itu. Saya berjanji ya Tuhan, tolong kasihanilah diriku yang sudah terlampau susah keluar dari tempat itu. Karena tidak berdaya, saya seorang perempuan, saya tidak menginginkan saya mengalami nasib yang sama seperti adik saya yang perempuan itu. Kalau tidak jadi istri muda, jadi dia mempersuami orang yang punya istri begitu. Saya tidak mau dipoligami seperti adik saya yang perempuan 2 itu. Memang betul saya berani mengatakan ini karena kalaupun adik saya mendengar, dia juga akan pasti mengakui hal itu. Saya benar-benar punya prinsip yang lain. Saya berdoa, saya tidak mau seperti mereka. Saya tidak mau dipoligami. Saya tidak mau cerai hidup. Saya mau hidup bersama pasangan hidup saya sampai mati, sampai maut memisahkan saya. Itu saya belum kenal Tuhan Yesus itu, Pak. Saya belum kenal. Tapi saya sudah punya prinsip seperti itu. Karena yang saya lihat itu tidak karuan hidup orang-orang yang seperti itu. Bukan saja mereka orang tua yang susah, anak-anaknya pun mengalami kesusahan yang luar biasa. Jadi saya ingin jauh dari kehidupan mereka. Penolakan dari hati nurani saya yang paling dalam, luar biasa. Saya tidak bisa menerima seperti itu. Makanya saya terus belajar mencari. Rupanya pelajaran itu adanya hanya di Alkitabnya orang Kristen. Sesudah saya merasa begini, ada keajaiban Tuhan. Tuhan menjawab doa saya. Tuhan menjawab doa saya yang tadi itu. Tuhan memperjumpakan saya dengan sosok pria yang tadinya saya memang nggak tahu kalau dia mempercayai, dia punya iman percaya kepada Yesus Kristus. Ternyata Tuhan sudah memperjumpakan saya dengan sosok itu melalui tantangan, melalui kesulitan, melalui penghinaan, melalui penolakan. Kok saya merasakan aneh, kok bisa jadi jodoh saya? Makanya saya percaya bahwa itu adalah jawaban Tuhan yang luar biasa saya peroleh. Sungguh luar biasa Tuhan menjawab doa saya. Luar biasa. Dan setelah saya mengenal dia, saya semakin memperdalam pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Alkitab itu. Saya menemukan yang persis
dengan apa yang saya inginkan, yaitu firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 19 ayatnya yang ke-6 tentang perceraian itu. Jadi luar biasa Tuhan. Jika kita percaya memang, kita menyerahkan semuanya dan berdoa meminta kepadanya, Tuhan akan jawab. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Itulah sebabnya saya semakin mengenal sosok suami saya itu, maka saya memutuskan untuk percaya Yesus lewat dari hidup yang sakit, hidup yang tertekan, yang trauma, yang selalu berlawanan dengan hati kecil saya. Tuhan jawab semuanya itu. Saya tinggalkan semua apa yang menjadi kehidupan saya yang lama. Saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus tahun 1975. Luar biasa pengalaman saya. Sebelum saya mengenal Yesus, juga sudah banyak keajaiban-keajaiban yang saya rasakan. Dari kecil juga saya sudah dibuang oleh orang tua saya. Saya sering dibuang ketika saya menangis. Saya mempunyai kebiasaan yang tidak biasa dari anak-anak batita. Kalau saya nangis tidak mengenal waktu, dan saya selalu menunjuk-nunjuk ke arah yang jauh dengan berkata, uih, itu artinya pergi. Mungkin inilah rancangan Tuhan dalam hidup saya melalui kehidupan orang tua saya. Lantas setelah saya mengenal Kristus, hidup di dalam percaya pada Yesus, saya juga diperhadapkan dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian yang berusaha untuk menggoyahkan iman saya. Penghinaan, penolakan, banyak orang yang mencibir, banyak orang yang menyesali apa yang saya lakukan. Kenapa meninggalkan kepercayaan yang lama demi Yesus Kristus hanya untuk seorang yang menurut mereka tidak ada apa-apanya. Tetapi bagi saya, keajaiban yang datang dari Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang murah saya dapatkan. Saya percaya Yesus karena Yesus telah menyelamatkan saya. Saya terus belajar, terus memperdalam keyakinan saya kepada Tuhan Yesus melalui ibadah-ibadah, baik itu rutin, setiap hari Minggu, ataupun ibadah-ibadah lain, juga perjumpaan-perjumpaan yang sifatnya untuk memperdalam iman percaya kepada Yesus. Saya terus pergumulan datang silih berganti, tetapi Tuhan begitu menyayangi saya. Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk menghadapi, menjalani, bahkan melewati semua itu. Saya yakin Tuhan tidak salah memilih saya. Mungkin Tuhan percaya bahwa saya adalah sosok yang kuat, yang dipandang Tuhan saya mampu untuk menjalani kehidupan ketika saya percaya Yesus. Dan saya juga merasakan bahwa ujian yang datang dalam hidup saya, tantangan hidup yang datang dalam hidup saya belum seberapa dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus buat saya, buat yang percaya kepadanya. Tuhan mati di kayu salib hanya untuk mengampuni dosa-dosa umatnya, termasuk saya. Belum seberapa ujian hidup yang datang dalam hidup saya setelah saya percaya Yesus. Saya percaya bahwa umat Kristen yang percaya kepada Tuhan harus mau memikul salib. Mau memikul salib. Jadi bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, saya bersyukur sama Tuhan, tidak. Dalam segala hal, saya terus bersyukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya mengalami pergumulan yang paling sedih ketika suami saya mengalami kecelakaan dan meninggal pada tahun 1984. Saya di 1984.
saya diuji kembali dengan kehidupan yang tidak ada lagi suami sebagai single parents. Pada saat itu anak-anak saya masih paling besar kelas 3 SD, yang nomor 2 kelas 1, yang ketiga belum sekolah 4 tahun, yang kecil masih bayi umur 11 bulan. Kehidupan dimulai lagi dengan pergumulan yang baru. Saya harus menghidupi anak-anak dengan kesendirian. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya tetap kuat di dalam Tuhan. Saya terus tetap percaya kepada Tuhan apapun godaan saya. Ketika itu saya mengalami ujian lagi. Saya ditawari untuk menjadi kepala sekolah waktu itu. Mungkin orang itu menguji saya, tetapi dengan syarat ibu harus kembali ke dalam, karena harus Islam katanya. Jadi saya pikir tawaran ini begitu mengganggu pikiran saya. Jelas saya tidak mau. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kok saya mau jual Tuhan Yesus hanya untuk kehidupan yang seperti itu? Saya bertahan, saya tidak mau. Banyak sekali ujian-ujian yang datang dalam hidup saya untuk menggoyahkan iman saya. Tetapi saya tetap ingat bahwa Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada saya. Sampai saat ini pun saya tetap ada dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Menghadapi setiap persoalan. Lewat semuanya. Anak-anak saya besar, juga timbul persoalan. Jadi persoalan itu datang bukan hanya karena kesalahan saya. Bisa saja saya kan sebagai manusia, banyak ada keterbatasan, bisa saja mungkin karena kesalahan saya. Tetapi timbul dari anak saya seperti yang telah bersaksi pada waktu-waktu yang lalu tentang anak saya Deborah, itu juga merupakan suatu pergumulan yang berat bagi saya. Tetapi saya tetap memberikan kekuatan kepada anak saya supaya jangan hidup terpuruk, terus memberikan semangat agar tetap dia kuat di dalam Tuhan. Saya ketika menjanda juga sudah banyak persoalan-persoalan yang hidup yang saya jalani. Terus tidak lama kemudian saya diperhadapkan oleh mertua saya untuk menerima permohonan untuk saya kembali berumah tangga, tetapi dengan adik saya, adik kandung suami saya. Pada saat sebenarnya sudah lama itu, ketika saya baru menjalani kehidupan sendiri 2 tahun, mertua saya sudah meminta, namun saya belum bisa merespon karena hati saya juga masih berduka, masih mengingat-ingat kehidupan ketika saya masih bersama dengan almarhum. Tetapi pada tahun 1990 saya menikah dengan adik saya yang paling kecil. Anak mertua saya laki-laki hanya 2, jadi menantu perempuan hanya saya sendirian. Jadi tadi pergumulan yang datang itu setelah saya menikah dengan suami saya yang kedua. Anak saya beranjak dewasa semuanya. Datanglah pergumulan tadi yang saya katakan bahwa lewat pergumulan anak saya, Deborah yang telah bersaksi itu, saya juga terus dikuatkan. Kehidupan saya berumah tangga dengan yang kedua ini juga tidak luput dari persoalan yang berat. Saya tidak mengalami perjumpaan sebelumnya. Saya harus beradaptasi, harus saling mengisi. Ternyata suami saya juga ini, yang kedua ini, rupanya orang yang keras, orang yang mengalami kehidupan yang keras juga, orang lapangan, orang yang pergaulannya keras-keras, sehingga saya baru tahu kalau suami saya yang kedua ini dia Kristen, Tuhannya Yesus, tapi dia mencari dukun-dukun gitu untuk mencari kekuatan yang di luar Tuhan, memegang opok-opok gitu, kata istilahnya ada pegangan gitu. Saya luar biasa menghadapi itu. Ya Tuhan, kenapa pergumulan ini datang? Yang lain lagi yang benar-benar merupakan penolakan dari batin saya, dari hati kecil saya. Kok saya yang dari luar sana saya percaya Yesus sepenuh hati, kok saya dapat suami yang kedua ini justru dia percaya Yesus, tapi dia percaya juga dengan hal yang demikian. Disitulah pergumulan hidup saya yang harus saya diperhadapkan supaya bisa suami saya ini kembali ke keyakinannya yang sesungguhnya,
tidak sia-sia usaha saya. Dengan segala doa permohonan kepada Tuhan Yesus supaya apa yang dilakukan oleh suami saya itu dibuang jauh-jauh. Saya bersyukur kepada Tuhan, dia di saat-saat lama dia memegang opok-opok itu, dia sulit untuk meninggalkannya. Tetapi ada satu saat yang dikasih Tuhan, waktu yang luar biasa, ketika dia sakit, lalu dia merasakan bahwa selama ini sesungguhnya saya tuh sudah mengarahkan supaya jangan lagi percaya dengan hal-hal yang lain. Sementara saya juga dari luar sana percaya Yesus dengan sepenuh hati. Dia memohon kepada saya, tolong dulu doakan kepada Tuhan agar saya mau membuang semua apa yang saya lakukan selama ini. Jadi dalam kehidupan saya yang betul-betul sesudah saya masuk Kristen, saya diuji terus untuk tetap kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Bahkan sampai sekarang saya juga terus dikuatkan dengan firman yang saya terus kenal dari Matius 19 itu. Tidak ada perceraian selain maut yang memisahkan saya. Dan apapun yang terjadi, seperti saat ini, setelah saya hidup sendiri kembali, saya dipercaya sebagai pelayan di gereja, melayani Tuhan, tetap ada pergumulan. Jangankan di kehidupan duniawi, di kehidupan rohani pun saya mengalami pergumulan yang berat. Saya mengalami sesuatu yang mengganjal perjalanan hidup beriman saya. Tetapi saya yakin saya punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membela saya. Saya tidak akan mundur setapak pun untuk tetap percaya Yesus. Karena Yesus sudah menyelamatkan saya. Apapun yang terjadi, saya tetap mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi dorongan saya, yang terus diperkuat iman saya percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, ada lagi yang saya lupa menceritakannya. Ketika kehidupan dengan suami saya ini, yang kedua, saya pernah diperhadapkan dengan persoalan yang saya dengan suami saya ini ketika dia meninggalkan saya karena ada fitnah dari ipar saya yang membuat saya terpisah selama 1 tahun. Nah, dia terus membuat saya supaya membuat saya semakin goyah iman saya. Kenapa? Kok terjadi seperti ini dalam hidup saya? Sudah saya percaya sama Yesus, terus ada saja. Saya ditinggalkan suami saya karena dia mengatakan bahwa saya tidak bisa lagi memberikan keturunan, sehingga dia mau kawin lagi katanya. Begitu sakitnya saya kawin sama adik saya, tapi menyakitkan. Tapi semuanya bisa dilewati karena Tuhan Yesus selalu menjaga saya. Tuhan Yesus yang selalu membela saya dalam setiap persoalan saya selalu dikuatkan, selalu diingatkan untuk selalu berdoa, untuk selalu meminta kepadanya, karena apa yang diminta pasti Tuhan akan jawab. Itu yang saya rasakan selama hidup saya, mengikut Tuhan Yesus, tetap merasakan damai, sejahtera, apapun menimpa kehidupan saya. Damai, sejahtera, saya tetap boleh bersuka cita, terus saya bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada saya sampai saat ini, di usia saya yang 68 tahun ini. Saya tetap percaya Yesus, dan saya tidak akan pernah meninggalkan. Bapak yang baik itu selalu memberikan solusi kepada saya. Sebentar Pak, saya mau minum dulu. Ya, silakan Ibu, tidak apa-apa. Silakan minum ya, silakan. Ya, baik Pak. Jadi ketika suami saya sakit, akhirnya dia bertobat. Sampai waktu meninggal pun dia
bagus, percaya dengan Yesus. Dia berdoa sebelum dipanggil Tuhan jam 4 pagi, jam 3 dia minta apa istilahnya kalau orang Batak marulauna badia itu perjamuan kudus. Nah, jadi perjamuan kudus, berdoa, terus meminta ampun kepada Tuhan. Suami saya itu setelah dia makan roti dan minum anggur yang diberikan oleh menantu saya pada saat itu, yang seorang pendeta itu, tidak lama kemudian dibawa berdoa, lepaslah kehidupan itu dari badannya, sehingga dia dah kembali kepada Tuhan dalam keadaan yang bertobat. Itu yang menjadi perasaan saya, bangga dengan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup saya, yang selalu menyertai kehidupan saya. Dalam susah maupun senang, Tuhan selalu hadir, sehingga membuat saya selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya yakin bahwa Tuhan memberikan cobaan itu tidak melampaui apa yang bisa saya lakukan. Seperti ujian yang saya katakan tadi, setelah suami saya meninggal, saya merasakan ada ujian yang sangat berat yang datang dari anak saya, yaitu Deborah, sampai masuk penjara. Itu pun karena dia udah lupa, udah kehilangan akal. Mungkin dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus sehingga terjadi hal seperti itu. Saya sakit, saya sedih, saya malu, saya terpuruk kembali, tetapi saya terus diingatkan bahwa saya tidak boleh seperti itu. Anak saya juga masih membutuhkan saya untuk kelanjutan kehidupannya, karena itu adalah sesuatu yang sangat berat bagi kehidupan kami, terutama kehidupan anak saya itu sendiri. Rasanya saya ngeri, terus takut luar biasa, malu, tidak ada bandingnya rasanya. Tetapi berkat Tuhan yang luar biasa, anak saya juga dimampukan untuk bangkit kembali, tetap percaya Yesus, tetap menyerahkan kehidupan itu ke dalam tangan Tuhan, sehingga dia perlahan-lahan dia juga terus meninggalkan apa yang selama ini salah dia lakukan. Itu juga merupakan pukulan berat bagi saya. Terlampau banyak memang yang harus saya hadapi. Banyak sekali, luar biasa yang saya hadapi. Percaya Yesus itu luar biasa dalam kehidupan saya yang saya peroleh. Tidak ada lagi sesuatu yang tidak bisa tidak dilewati. Semua dapat dilewati hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena kasih Tuhan, hanya karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Demikianlah kira-kira apa yang menjadi kesaksian saya, yang mendorong saya percaya sama Yesus, karena itulah semuanya yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya, mungkin ada satu pujian yang Ibu mau nyanyikan, silakan. Ya, memang pujian yang ingin saya nyanyikan adalah saya mau ikut Yesus. Saya mau diiringi sama Deborah. Saya mau ikut Yesus, ku tetap setia untuk melayani. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan ya. Wow, salah satu panutan kita bisa mendengar bagaimana Ibu Tin berjuang dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Apakah malam hari ini kita melihat Ibu Tin seperti memiliki pergumulan yang begitu besar? Apakah malam hari ini kita melihat Ibu Tin ini kusut,
Tidak. Pada malam hari ini kita melihat Ibu Tin bersuka cita. Ibu Tin justru kelihatan lebih muda ya. 68 tahun tetapi kelihatan seperti 50-an. Orang-orang yang ikut Tuhan meskipun banyak pergumulan tetapi dengan sukacita, dengan hati yang tenang, damai sejahtera, bisa mencerminkan dari wajahnya, terlihat cahaya itu. Dan malam hari ini begitu luar biasa perjalanan spiritual ibu, mempertahankan iman ibu. Memang tidak mudah, apalagi seorang wanita. Tetapi setidaknya ada satu komparasi. Kalau dari kesaksian yang kita dengar pada malam hari ini, kesaksian apa adanya. Jujur dari seorang Ibu Tin, semuanya diceritakan. Pergumulan sebelum ikut Tuhan Yesus, pergumulan sesudah ikut Tuhan Yesus. Satu hal yang kita belajar adalah kebenaran. Kebenaran di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Sampai pada malam hari ini, apa yang Ibu rasakan? Tuhan bela. Tuhan bela. Sampai ibu bisa dimampukan melewati segala pergumulan ini. Firman Tuhan ya dan amin. Tidak ada ujian yang melewati kemampuan dari manusia. Tetapi ibu bisa melewatinya karena Tuhan yang mampukan. Luar biasa. Dan Yohanes 14 ayat 27. Saya coba share satu ayat Alkitab supaya juga bisa menjadi kekuatan kepada kita pada malam hari ini. Yohanes 14 ayat 27 tentang damai sejahtera. Tidak salah ibu memilih, tidak salah ibu ikut Tuhan. Karena memang demikian firman Tuhan. Saya bagikan ya. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Underline, garis bawahi. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mengapa damai sejahtera itu mahal? Karena yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia, makanya sangat mahal. Sampai Ibu Tin tidak mau menukarnya dengan apapun. Bahkan ada tawaran. Ibu, siapa yang tidak tergiur dengan tawaran menjadi kepala sekolah di saat single parent, hidup pas-pasan? Ini ibaratnya ini apa ya? Satu tawaran yang menggiurkan. Tapi ada tapinya ya. Ibu harus kembali ke keyakinan yang lama. Apa reaksi dari Ibu Tin? No way, tidak mungkin saya mundur, tidak mungkin saya berbalik. Karena apa yang ibu rasakan damai sejahtera melebihi dari segala yang dunia tawarkan. Jadi ibu yang lakukan itu, ibu menolak itu karena ada dalam firman Tuhan. Apa yang diberikan oleh Tuhan tidak seperti apa yang dunia berikan, dunia tawarkan. Mengapa ibu menolaknya? Karena ibu yang merasakan sendiri. Bayangkan hidup di masa lalu penuh dengan tidak damai sejahtera, ibu merasakan hidup seperti di neraka. Bagaimana hidup seperti ini? Orang akan tidak menikmati kehidupan seperti ini. Tetapi ketika ibu percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, ibu merasakan suatu perbedaan. Ada damai sejahtera. Pergumulan pasti ada. Semua punya pergumulan. Tapi ketika kita dikuatkan melewati pergumulan itu, maka ibu menang dari pergumulan itu. Karena ada Tuhan yang menyertai ibu. Luar biasa. Kesaksian yang sangat membangun. Sahabat-sahabat Miracle yang menyaksikan pada malam hari ini. Apapun pergumulan Anda, dimanapun Anda berada, kita sama-sama adalah manusia. Dan kita adalah sama-sama orang percaya kepada Tuhan. Berdoa. Tetap terus memohon kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan. Jangan mundur, jangan berbalik, jangan tinggalkan Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan, artinya di saat itu juga, tanda kutip ya, kita sudah mati. Kita sudah tidak hidup lagi sebenarnya ketika kita meninggalkan Tuhan. Karena janji Tuhan, Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Janji keselamatan surgawi hilang. Untuk apa kita hidup? Kalau janji-janji itu tidak ada, kita tidak peroleh. Sia-sia semuanya. Ya, dan pada malam hari ini sudah hadir dengan teman-teman juga sudah hadir dengan bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Ada Ibu Dasima, Ibu Mince, dan Ibu Dasima rindu juga ingin mempersembahkan satu pujian. Kita berikan kesempatan dulu kepada Ibu Dasima. Shalom, selamat malam Ibu. Hidupkan mic dan kameranya. Kita rindu mendengar pujian pada malam hari ini. Wow, karena dalam pujian juga Tuhan bertata. Jadi ada kuasa dalam pujian. Ya, hidupkan kamera Ibu ya. Kamera Ibu Dasima tolong dihidupkan. Ya, tinggal kamera Ibu dihidupkan. Kalau mic Ibu sudah hidupkan, tinggal kamera. Supaya saya bisa perlihatkan tamu pada malam hari ini, mereka juga bisa melihat. Sebentar, hold dulu ya. Ibu yang menggunakan nama iPad 6, sebentar Bu ya. Sesudah Ibu Dasima, giliran Ibu. Ibu sudah menghidupkan kamera. Tetapi Ibu Dasima, tolong hidupkan kamera Ibu ya, supaya kita menghemat waktu. Supaya kita menghemat waktu, kita mau mendengar pujian dari Ibu Dasima, bisa hidupkan kamera Ibu. Kalau masih lama, saya mau bergeser ke Ibu yang tadi menggunakan nama iPad 6 ya. Coba saya kasih kesempatan dulu kepada Ibu yang menggunakan nama iPad 6 yang tadi sudah menghidupkan kamera dan mic-nya. Silakan Ibu, sambil kita menunggu Ibu Dasima. Shalom, selamat malam Ibu. Ibu tolong perkenalkan namanya Ibu karena di sini tertulis iPad 6, iPad 6. Namanya Ibu dan dari mana, dan silakan Ibu, apa yang Ibu mau sampaikan. Ibu bisa bergeser sedikit ke kiri supaya posisi Ibu di tengah. Ibu bergeser ke kiri ya. Jadi pas Ibu di tengah Bu. Iya, oke. Seperti itu. Silakan Ibu. Shalom, selamat malam Ibu. Silakan.
Mic, Ibu mic-nya dihidupkan sebelah kiri bawah Ibu. Mic-nya pencet di layar sebelah kiri bawah. Mic Ibu belum dihidupkan. Ibu Dasima hold ya. Ibu Dasima tahan dulu. Ya, Ibu mic dihidupkan Ibu. Sebelah kiri bawah Ibu mic-nya dihidupkan. Oke, silakan. Silakan Ibu. Sudah. Halo, Ibu Yulia. Ya. Perkenalkan diri dulu dong Ibu. Silakan. Siapa Ibu? Nama? Silakan. Saya Isabella, nama saya. Nama yang bagus ya. Shalom. Selamat malam Ibu Isabella. Shalom. Iya, saya dengarnya Ibu sangat itu orangnya teguh gitu, tegar gitu, tidak gampang terpukul gitu ya. Iya, dan Memang tenang ya. Iya, tenang dan suaranya manis sekali. Memang itu suara orang Tapanuli itu begitu. Haleluya. Puji Tuhan. Suaranya itu dibawa lahir sepertinya, dilatih pun nggak bisa ada itu kayak begitu suara yang begitu ini. Saya dengarnya suaranya benar-benar bagus, suara emas itu. Amin. Ya. Saya juga inilah istilahnya dikuatkan karena pergumulan hidup ini bisa dilalui satu persatu gitu. Ya, Itu nggak mudah ya kalau kita pikirkan ya, sama sekali nggak mudah. Jadi saya merasa diteguhkan juga karena keteguhan ibu itu. Saya jadi rasa ya siapa sih hidupnya nggak ada yang nggak susah, pasti banyak susah ya. Rata-rata orang ada kesulitan, tapi ya lihat bagaimana kita hadapinnya aja gitu. Dan ibu punya pengalaman hidup memang agak spesial gitu, bisa nikah sama abang adik seperti ajaran Alkitab ya. Kalau kokonya udah meninggal, adiknya harus nikahin. Kan ada itu perjanjian lama ya kan. Nah itu seperti saya dengarnya, ini hebat juga ini kan, jarang bisa kan di dunia nyata. Mungkin ya antara berapa baru terjadi yang ibu ini yang bisa begitu ya. Iya, dan kemudian dua-duanya udah meninggal ya sekarang ya. Udah. Ya, wah. Saya juga bisa bayangkan itu bagaimana waktu ibu harus menghidupkan anak seorang diri, kemudian sekali lagi kena lagi. Ya, tapi ini sungguh karena kesetiaan ibu ya. Saya pikir Tuhan terus memelihara sehingga walaupun ada kesulitan masih tetap sampai sekarang ikut Tuhan, nggak pernah merasa beragu-ragu atas iman yang sudah dipercaya sejak awal sudah dipegang, itu teguh terus gitu. Amin. Ya segitulah sharing saya. Puji Tuhan ya. Ibu Isabel kenal dengan Ibu Tin? Terima kasih. Sama-sama. Saya baru ini karena saya pikir coba saya ikut Zoom. Oh, puji Tuhan. Saya pikir ya. Iya. Jadi Ibu Tin ya, benar-benar kesaksian Ibu memberkati banyak orang. Dan Ibu Isabel juga dikuatkan. Padahal tidak saling kenal ya, tetapi dari kesaksian Ibu yang jujur apa adanya. Ibu menceritakan pergumulan apa adanya. Yang saya dengar tadi, pokoknya apa yang harus disampaikan adalah kebenaran, Ibu sampaikan. Dan kita yang mendengarnya pada malam hari ini benar-benar dikuatkan, benar-benar diberkati supaya bisa mengikuti jejak bagaimana Ibu mempertahankan iman Ibu. Jangan gara-gara tawaran. Banyak orang yang jatuh gara-gara tawaran. Ditawari A, B, C, dan tergiur, akhirnya tinggalkan Tuhan. Saat dia tinggalkan Tuhan, aduh, itu sangat-sangat disayangkan. Kalau bagi saya itu dapat dikatakan itu sudah mati rohani. Tetapi cara Tuhan, cara yang luar biasa. Tuhan pun tidak membenci, Tuhan pun tidak mengutuk, Tuhan pun tetap rindu ingin memanggil orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Sahabat-sahabat mereka yang menyaksikan pada malam hari ini, kiranya kalian yang sudah meninggalkan Tuhan cepat berbalik selagi masih ada kesempatan ya. Terima kasih Ibu Isabel, sering-sering masuk Bu ya, berbagi dan memberikan kekuatan ya Ibu ya. Luar biasa ibu-ibu yang dahsyat pada malam hari ini, super mom ya, yang berbagi kepada sahabat-sahabat mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kita bergeser sama-sama Ibu ya. Kita bergeser ke Ibu Dasima dulu. Ibu Dasima mau mempersembahkan sebuah lagu. Sebelum saya persilakan ke tamu yang lain. Puji Tuhan ada Pak Pendeta Lalu Pausen ya, sahabat-sahabat Miracle. Sabar, jangan dulu tinggalkan Miracle TV. Ada Pak Lalu habis ini ya. Kita dengar dulu pujian dari Ibu Dasima. Ibu sudah bisa hidupkan mic dan kameranya. Silakan Ibu. Ya, Ibu Dasima hidupkan mic dan kameranya. Ya, baik, puji Tuhan. Sekarang kamera Ibu Dasima dihidupkan. Mic sudah hidup, tinggal kamera. Kameranya berada di samping mic. Yang tadi Ibu pencet mic-nya, kameranya pas di samping. Start video namanya, start video. Host telah menonaktifkan di sini. Sudah bisa Ibu, saya sudah mengaktifkan kembali. Okay. Pencet lagi, start video. Ya. Aduh, apa signal di tempat situ kurang ya Bu ya? Sebentar, coba saya ask sekali lagi.
Ada Oh, ya. muncul? Nah, Oke. begitu Ibu. Shalom, selamat malam Ibu Dasima. Ya, Luar shalom. biasa. Selamat Malam hari ini malam. kita benar-benar Ya. dikuatkan dengan Shalom, super Ibu moms, Tin. ibu-ibu yang Shalom, Ibu dahsyat ya. Dasima. Baik, Amin, amin. silakan Ibu Dasima. Ya, Ibu, pujian perkenalkan saya sedikit dulu hari Bu. ini, Perkenalkan nama, judul lagunya ya, silakan. nama saya Dasima Liung Sambe SPD. Saya guru SMP Negeri 2 Tahuna dan saat ini saya masih aktif dan saya akan menyampaikan pujian nama yang berkuasa di langit dan di bumi sehingga dia bisa mengubah siapapun kita yang ada di kolong langit ini menjadi alatnya yang dahsyat dan hebat dan kita akan menjadi aset daripada Jesus Christ. Oke, saya akan menyampaikan pujian Ibu Tin. Ya, terima Walaupun kasih. ya saya punya suara agak serak-serak ini. Nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Iya, haleluya. Puji Tuhan ya. Suaranya bagus-bagus Saya ya. mau Ibu-ibu yang hadir pada malam saya hari mau ini suaranya keren-keren, bagus-bagus ya. Tadi ketutup dengan suara saya gitar. mau Silakan Ibu Dasima. boleh Apa yang mau saya mau disampaikan? Ya, ngomong boleh. satu hal yang pasti bahwa kita sebagai seorang perempuan, wanita itu sangat-sangat dikasihi Tuhan. Ya, Mengapa? Ada satu ayat yang harus kita lihat di sini yaitu pertama Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-15. Pertama Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ini satu Amin. ayat yang sangat mendorong kita sebagai kaum perempuan, kaum Hawa bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan kita akan diselamatkan dan kita punya kodrat memperbanyak manusia-manusia di bumi ini. Amin, Ibu. Amin. Dan amin. kitalah yang aset utama di bumi ini sebenarnya. Karena kitalah yang mampu melahirkan manusia-manusia yang ada di dunia ini. Amin. Nah, jadi Amin. menurut saya kita sebagai seorang Hawa, sebagai kaum perempuan harus bersuka cita. Karena bumi ini akan kosong tanpa kita sebagai perempuan kodratnya untuk melahirkan. Bagaimana Pak Frank? Haleluya. Amin. Puji Tuhan Jadi, ya. ya, jadi di sini seorang laki-laki atau suami itu tidak boleh memperlakukan kita sebagai wanita dengan sembarangan. Tidak boleh berbuat jahat. Wanita harus dikasihi. Mari kita lihat di sini, yaitu pada firman Tuhan. Ya, di sini dalam kitab Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-18 sampai 22, ini adalah merupakan sebuah ayat 18. Kitab Kolose pasal 3, ayat 18 hingga 22. Di mana di sini istri-istri ini mempunyai kedudukan yang sama dengan suami. Bahkan suami di sini harus selalu mengasihi istrinya. Mari kita lihat, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih, kita melihat fakta bahwa seringkali suami ini memperlakukan yang tidak adil dalam hidup ini. Padahal wanita, kita sebagai wanita adalah gendernya, mitranya Allah untuk mendampingi suami. Sebab bumi ini kosong tanpa istri melahirkan anak-anaknya. Haleluya. Bagaimana? Amin. Jadi menurut saya kita seimbang
dalam hal hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi suami istri yang sepadan. Kalau kisah ibu yang ibu sudah ceritakan tadi, ya saya sangat prihatin. Dan ini menjadi fakta yang sangat banyak di tengah-tengah bumi ini. Dan ini akibat daripada perkembangan dari teknologi, HP, dan lain sebagainya. Dan juga faktor ekonomi yang membuat ibu-ibu ini sangat berduka. Dalam hal ini banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, tetapi ada suami yang kasar, yang tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini yang menjadi problem, ini yang menjadi pemicu, saudara-saudara. Jadi menurut saya kisah ibu itu rasional, dan ya hanya pasrah saja apa yang Tuhan buat di tengah-tengah dunia ini, ya kita terima. Walaupun ada perceraian, tetapi perceraian itu menjadi satu pelajaran yang penting untuk di hidup berikutnya. Kita akan hidup baru, seperti yang Ibu saksikan bahwa dengan kehidupan yang baru, Ibu alam sukacita dalam berkeluarga, berumah tangga, dan ada sukacita. Dan memang jika kita mendapatkan seorang pendamping suami yang takut akan Tuhan, suami yang menjadi imam dalam keluarga, pastilah hidup kita ini, keluarga kita akan dipenuhi dengan sukacita, bahkan kebahagiaan. Walaupun ekonomi keuangan kita pas-pasan ya Bu, dan ini menjadi fakta dalam hidup kita sebagai ibu-ibu rumah tangga. Kita tidak butuh uang banyak-banyak sih sebagai istri, tetapi kita butuh kasih sayang. Dan menjadi pemicu adanya perceraian di tengah-tengah masyarakat sekarang ini akibat daripada banyak bapak-bapak, suami-suami tidak menjadi imam dalam keluarga. Ya kan? Haleluya. Jadi tertawa Bapak Franky. Iya. Jadi menurut saya kita semua harus takut akan Tuhan, terutama pendamping kita atau suami kita, kepala rumah tangga kita. Jadi menurut saya Ibu Tin sudah bersyukur mendapatkan suami yang penuh kasih sayang dan takut akan Tuhan, dan selalu datang ke baik tutinya, sebab jika kita mendapatkan pendamping yang takut akan Tuhan dan selalu menjadi imam dalam keluarga, pastilah hidup kita, walaupun keuangan kita pas-pasan, tapi hati kita sebagai seorang istri damai, kan Ibu? Amin, amin. Amin. Jadi ya amin. Jadi kita bersyukur sebagai wanita, kita harus bangga bahwa tanpa kita sebagai ibu-ibu, kosonglah dunia ini dan sunyilah dunia ini, karena tidak ada anak-anak. Ya, karena hanya ibu-ibu yang mampu melahirkan anak-anak manusia yang ada di bumi ini, kan? Puji Tuhan. Sehingga siapapun menjadi tokoh publik, tokoh dunia, powernya sampai melambung di level tinggi, tetapi kita kembali kepada bahwa ibu adalah Tuhan yang ada di bumi ini, ya kan Bu? Kita juga berduka cita kepada Ratu kita Elizabeth III. Luar biasa, saya juga menangis karena setelah Ibu Elizabeth meninggal, siapa lagi akan menjadi Ratu Elizabeth, ya kan? Sudah berubah namanya, ya kan? Ibu Dasima, terima kasih. Sangat-sangat ya. Jadi menurut saya Ibu Tin, ya mari kita tetap setia dalam Tuhan, selalu berdoa, selalu bersaat teduh. Sebab pengalaman saya selalu bersaat teduh, main keroncong, ya, beribadah setiap hari. Itu menguatkan saya, memberikan saya sukacita, walaupun di sekeliling ada tantangan. Iya Bu, ada tantangan. Saya sebagai guru juga begitu. Ada kecemburuan sosial, tetapi Tuhan tetap memelihara kita seperti wanita. Amin. Baik. Ya. Baik Ibu Dasima. Terima kasih ya sudah berbagi pada malam hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati Ibu luar biasa. Amin. Amin. Ya. Dan jika ingin mendapatkan keadilan dalam ajaran mana? Ajaran Tuhan Yesus. Karena ajaran Tuhan Yesus ini luar biasa. Disinilah ibu-ibu wanita merasakan keadilan. Yang tadi sudah dibacakan firman Tuhan ya, bahwa istri tunduk kepada suami dan suami juga harus mengasihi istrinya. Jadi sama-sama di sini baik suami dan istri sama ya. Kita di sini benar-benar saling support satu sama lain. Jadi ajaran Yesus ini adalah ajaran yang tepat.
untuk mendisiplinkan, untuk mengajar kita saling menghargai, menghormati, dan adil. Baik, ada Pak Lalu, Pak Pendeta Lalu sudah siap untuk berbagi dengan kita pada malam hari ini. Hidupkan mic dan kameranya Pak Pendeta. Ya, shalom, selamat malam Pak Lalu, apa kabar? Shalom, selamat malam Pak Prengki, kabar luar biasa. Amin, puji Tuhan. Saya sangat diberkati sekali Pak Prengki dengan Ya. apa yang Ibu Tin sampaikan tadi itu. Meskipun saya masuk di pertengahan, tapi saya juga diingatkan bagaimana orang tua saya, keluarga saya itu, saya ingat Pak Prengki. Ya, keluarga saya Ya. itu udah ada yang menikah sekali. Oh, Serius. Makanya ketika saya jadi pendeta dan orang tua saya tahu saya seorang pendeta, sampai orang tua saya berkata begini sebelum orang tua saya bertobat ya, apa kamu tidak mau menikmati apa yang Tuhan ciptakan dalam hidup? Orang tua saya 3 kali menikah. Saudara saya yang di bawah-bawah saya udah berapa kali menikah. Ya, kakek saya Pak Prengki itu Ya. beliau punya istri 10 yang sah, bayangin. Nah, saya ingat haleluya. apa yang disaksikan sama Ibu Tin tadi, saya bersyukur ya, luar biasa beliau sudah menemukan ajaran yang benar, ajaran yang luar biasa yang tidak membuat beliau sakit hati dan kecewa. Ya, saya ingat ada keluarga dari bapak saya berkata begini, ya, saya mau melaksanakan sunnah, ya, saya mau mengikuti apa yang agama saya ajarkan. Saya siap di poligami katanya. Dan ketika beliau siap di poligami, masya Allah, di situ beliau merasakan neraka. Haleluya. Betul, memang tidak ada wanita yang mau diduakan ya. Ya, makanya saya ingat pesan Bapak Gembala saya berkata begini Pak Prengki. Ya. Kalau kamu mau menikmati surga, menikah. Kalau kamu mau menikmati neraka, menikah. Kok bisa gitu loh. Tapi betul, setelah saya menikah, saya bisa mengalami surga dan neraka dalam pernikahan. Ya, kalau dalam keluarga itu ada kasih sayang, ada saling mengampuni, saling menerima, ya, saling melayani, itu surga sudah. Tapi kalau dalam keluarga ada percekcokan, ada pertengkaran, ada keributan, itu neraka. Ya, neraka jahanam. Ya, haleluya. Betul. Saya bersyukur Ibu Tin tidak mau dipoligami. Ya, saya ingat bagaimana keluarga saya yang berpoligami semua hancur Pak Prengki. Ya, semua hancur. Ya, ada seorang tokoh agama juga kan dulu ada menciptakan sebuah lagu bagus sekali ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah istri, jangan kau poligami. Gitu. Haleluya. Amin. Saya ingat ketika saya punya tante itu berkata seperti itu Pak Prengki. Setelah berapa bulan di poligami, ribut terus, tidak damai-damai. Saya ingat di situ bahwa ya ajaran itu tidak membawa kedamaian, tapi hanya setelah saya ingat ya betul, hanya ajaran Yesus yang memberikan kedamaian yang hakiki dalam kehidupan setiap kita. Yes. Makanya ayo seperti yang disampaikan sama ibu kita tadi itu dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 18 itu penting. Ya, kalau kita mau menikmati surga dan neraka, ayo ya kita harus saling menghargai dalam kehidupan setiap kita. Ya. Ya, suami harus menghargai istri harus menghargai suami, menghormati suami. Ya, mungkin signal ya. Ya, suami juga harus mengasihi istri. Begitu ya, saya percaya bahwa ketika kita saling menghargai dalam kehidupan kita, wow, di situ kita akan berkata begini Pak Prengki yang saya ingat ya. Ketika Tuhan, ya, tapi kalau kita tidak menghargai, kita akan mengalami kehilangan. Saya ingat videonya dihidupkan kembali Pak. Tadi signalnya drop. Ya, dihidupkan kembali Pak. Saya mau maaf, ya, tidak bisa ya. Bisa, sudah bisa sekarang Pak. Tadi karena signal Bapak drop, jadi saya hentikan videonya. Tetapi sekarang sudah bisa Pak, silakan. Iya, puji Tuhan. Ya, saya mau maaf. Ya, sinyal di tempat saya lagi kurang bersahabat. Ya, ayo, kalau kita mau menikmati anugerah Tuhan, kita harus hargai apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kita. Ya, makanya saya ingat apa yang disaksikan sama Ibu tadi itu memang penting untuk kita saling menghargai. Ya, ketika suami istri saling menghargai, di situ kita akan menikmati surga dalam kehidupan kita. Ya, makanya seperti yang statement yang saya bilang tadi itu, segala sesuatu yang kita hargai dalam hidup kita, Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan setiap kita. Yes. Ya, ketika suami menghargai istri, menghormati istri, ya, mengasihi istri, di situ kita akan menikmati surga dalam kehidupan kita. Ya, begitupun sebaliknya. Saya ingat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang pertama Pak Prengki. Ini bagaimana kita harus hidup sebagai suami istri, ya, hidup sebagai keluarga dalam kehidupan setiap kita. Ya, di sana dikatakan demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, saya ingat nih luar biasa sekali nih. Ya, ketika kita sebagai istri, ayo kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, ya kita menghormati suami, menghargai suami, ya tunduk kepada suami. Di sini dikatakan mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Artinya ketika istri menjadi apa ya, menjadi berkat buat suaminya,
itu dia akan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ya, dia akan memenangkan banyak orang untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, ini penting buat setiap kita. Bahkan ayat yang ke berapa itu ya, Pak Franky? Ayat yang ke-7 ya. Ini kalau kita baca di ayat yang pertama sampai ayat ke-6 ini bagaimana nasihat untuk istri-istri ya, supaya jangan sampai kita menanduk suami. Tapi kita harus tunduk kepada suami, itu penting. Ya, jangan menggonggong suami, tapi harus mendorong suami untuk ayo berfungsi sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja dalam rumah tangga. Nah, di sini dikatakan yang ke-7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya dosamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang. Amin. Ya, kalau suami mau menikmati jawaban doa dalam kehidupannya, ayo berfungsi. Ya, kasihi istri kita. Ya, jangan kita berkasar kepada pasangan hidup kita. Ya, saya bersyukur karena saya dari latar belakang Muslim ya, karena saya tidak mendapatkan figur bagaimana seorang suami itu menghargai istri, mengasihi istri. Ya. Maka ini jadi pergumulan yang luar biasa buat saya. Ya, saya tidak pernah melihat bagaimana orang tua saya itu romantis sama istri, sama ibu saya tidak pernah lihat. Ya, terakhir ini kesaksian yang sangat luar biasa sekali ya. Beberapa bulan yang lalu orang tua saya menikah, bapak saya menikah lagi. Pak Franky tahu nggak istri daripada bapak saya itu usianya berapa? 28 tahun. Wow. Itu man arobat musibah talquhum wajana. Saya bingung sampai istri saya bilang begini, sayang, kita mau panggil apa ibu kita ini? Mau panggil ibu ya tuan kita. Sampai ibu tiri saya berkata gini, saya mau panggil apa ya? Mau panggil anak tuan bapak katanya. Mau panggil bapak, saya ibu tiri. Saya ingat orang tua saya bilang begini, ya sekarang ini yang terakhir nih bapak, saya bilang, ya ayo bagaimana apa yang sudah bapak pelajari dari kebenaran firman Tuhan, terapkan itu. Dan saya melihat bagaimana orang tua saya mengasihi istrinya. Ya kenapa? Karena sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya saya percaya bahwa ketika kita saling menghargai dalam kehidupan kita akan menikmati surga di situ. Ya saya ingat statement yang tadi itu ya, ketika suami menghargai istri, ya itu tidak akan ditambahkan istri yang baru. Ya tapi kita akan menikmati surga dalam hidup rumah tangga kita. Haleluya. Makanya saya percaya bahwa kalau kita mau menikmati surga, ayo suami berfungsi sebagai imam. Ya, suami berfungsi sebagai nabi. Suami berfungsi sebagai raja yang memberikan kesejahteraan buat keluarga kita. Ya, begitupun istri, ayo berfungsi sebagai ratu, ya luar biasa ya. Amin. Bagaimana Anda seperti ini, ayat yang keberapa itu ya? Ayat yang ke-6, Pak Franky berkata begini, 1 Petrus 3 yang ke-6. Ya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ya, ini penting sekali buat kita. Ayo, kita sudah belajar dari kehidupan Abraham dan Sarah ya, bagaimana Sarah itu memanggil Abraham itu tuannya, tuanku. Nah, kalau istri memanggil suami, oh tuanku, aduh luar biasa sekali. Tapi jangan di hadapan orang kita memanggil suami tuanku, bahaya ya. Ya tapi kalau sedang berduaan, ayo ya romantis lah suami istri. Ya saya ingat ketika saya panggil istri saya baby. Karena orang tua rohani saya, Bapak Pendeta Timotius Arifin berkata begini, panggil istrimu baby. Saya panggil istri saya baby di hadapan orang. Salah dengar, dikirain saya panggil istri saya babi. Sejak itu saya bertobat, saya panggil dia Hani. Ketika saya panggil dia Hani, waduh luar biasa Pak Franky ya. Kami menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya, saya percaya seperti yang Ibu Tin sudah saksikan tadi itu, ayo kita sudah menemukan ajaran yang benar. Ya, tidak ada kelas 2 di dalam Tuhan. Ya, yang wanita itu menjadi kelas 2, enggak. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana kita berfungsi untuk mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Ya, kita karena saya percaya bahwa kita laki-laki memang punya tugas ya, menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja dalam keluarga. Dan istri pun punya tugas sebagai ratu. Ya, bagaimana supaya istri juga menjadi akur, bagaimana supaya anak-anak bisa bersama yang baik. Sian Ibu ini luar biasa sekali ya. Saya sangat diberkati sekali Pak Franky. Amin. Puji Ketua Tuhan. malam hari ini Kita berikan ada di kemuliaan antara buat Bapak Tuhan Ibu sekali saudara lagi. yang punya keluarga yang ada di ujung tanduk ya. Ya. Keluarga yang bermasalah. Ya, suami istri tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Ya, saya rindu malam hari ini di dalam nama Yesus, keluarga saudara dipulihkan, keluarga saudara menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan, supaya lewat kehidupan keluarga saudara nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya kalau kita berfungsi ya, berfungsi sebagai suami, berfungsi sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja dalam rumah tangga, saya percaya kita akan menikmati surga dalam rumah tangga kita. Ya, ketika semua istri menghormati suami, tunduk kepada suami, percayalah bahwa saudara sedang melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan ketika saudara melakukan perintah Allah, maka saya percaya perkenanan Tuhan, berkat Tuhan itu mengalir atas kehidupan saudara. Yes. Saya berdoa malam hari ini semua keluarga yang bermasalah diberkati oleh Tuhan. Ada kerendahan hati, ada kasih setia Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang memampukan mereka untuk memulihkan keluarga mereka Tuhan. Dan mereka mempersembahkan keluarga mereka untuk hormat kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak yang baik. Berkati setiap keluarga. Kami tidak mengizinkan iblis menghancurkan keluarga. Kami percaya Tuhan, proteksi, perlindungan Tuhan sempurna terjadi atas kehidupan keluarga anak-anak Tuhan. Baik yang ada di room ini maupun yang menyaksikan acara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan semua keluarga anak-anak Tuhan. Seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Wow, luar biasa. luar Saya sangat biasa. terharu malam hari ini Pak Franky. Wah, Saya rindu biasa, semua ya. keluarga dipulihkan. Ya, doa kami juga semua keluarga dalam Tuhan dipulihkan. Terima kasih Pak Lalu Amin. Amin. buat Ibu Tin, terima partisipasinya, kasih banyak ya. ya. Salam dari Lombok Semangat Ibu. lagu firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Biasa kesaksian dari Ibu Murtadin ini sangat memberkati kita, menguatkan iman kita bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata, menutup telinga untuk mendengarkan setiap permohonan kita, melihat setiap penderitaan kita. Firman Tuhan katakan, carilah maka kamu akan dapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi. Iman di dalam Kristus itu tidak mudah, tetapi setiap tantangan persoalan yang kita hadapi itu adalah ujian kehidupan, di mana iman kita akan semakin bertumbuh dan semakin dewasa, saudara. Dan itu yang dialami oleh Ibu Murtadin ini. Dia semakin dikuatkan. Berbagai tawaran, hal-hal duniawi yang menarik, tetapi imannya semakin dikuatkan. Dia percaya bahwa yang sumber segalanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia akan memberikan pertolongan, penghiburan, kekuatan. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya menjadi yatim piatu. Firman Tuhan katakan bahwa Dia sekali-sekali tidak akan membiarkan kita. Dia akan memberikan penghiburan, damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera yang Dia berikan kepada kita itu tidak seperti dengan yang diberikan oleh dunia. Nah, dari kesaksian ini ada kebenaran firman Tuhan yang saya dapatkan dari kesaksian ini adalah Yohanes pasal yang ke-14 ya. Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya. Saya ingin firman Tuhan ini kita baca bersama-sama dan menjadi renungan untuk kita semua ya. Kita akan bacakan satu perikop ini ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Rumah Bapa, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya ialah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku ini di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percaya kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapakku dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow, sungguh luar biasa.
firman Tuhan datang kepada kita. Nah, Bapak Ibu, sahabat Sema Channel, kemudian kita lanjut di dalam ayat yang 27 dan 28. Di situ dikatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini seringkali orang menafsirkan ayat ini dengan melakukan cocok logi. Ya, teman-teman kita RT6 melakukan bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan, dia mengutus Roh Kudus, ini disalahpahami bahwa itu utusan yang ya seperti itulah pemahaman mereka. Tapi tidak apa-apa, itu cocok logi yang mereka suka, yang sering dilakukan oleh Ustadz Nandar. Jadi tidak apa-apa. Tapi secara kekristenan kita pahami bahwa ketika Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menghibur, menguatkan kita sebagai anak-anaknya, sehingga Tuhan Yesus katakan bahwa dia tidak akan membiarkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan pergi menyediakan tempat bagi kita. Tetapi dia mengutus Roh Kudus. Di ayat yang 26 dikatakan apa? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dia yang menuntun kita, dia yang membuka pikiran hati kita sehingga kita datang kepada iman di dalam Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Di dalam ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang esa, di dalamnya ada tiga keberadaan yang adalah Allah yang hidup, pencipta alam semesta, melalui rohnya, melalui firmannya. Dia berfirman, alam segala ini diciptakan. Pada mulanya firman-firman itu bersama-sama, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman itu. Ketika Allah menciptakan, dia berfirman, terang, dia berfirman, dan semua itu jadi. Lewat firman-Nya dia melakukan. Lewat rohnya, penciptaan, rohnya melayang-layang. Di sini kita bisa lihat, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, tidak ada yang tidak masuk akal. Kalau kita melihat dalam kehidupan di dunia ini, banyak sekali kejamakan-kejamakan yang bisa kita pahami. Dan itu juga ada di dalam diri Allah. Saudara, ada firman, ada roh di dalam diri Allah. Firman itu yang datang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1. Dan roh itu yang datang memberikan kekuatan, penghiburan bagi kita, yang memberikan kita tuntunan. Sehingga melalui firman itu kita diajar, dididik, dan dibawa kita kepada keselamatan di dalam karya Kristus. Jadi Roh Kudus akan datang. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita sebagai roh hikmat dan pewahyuan, menjadi guru seperti Kristus bagi murid-muridnya. Jika ia meninggalkan mereka sekarang, pada saat mereka baru memiliki kecakapan yang begitu sedikit, apa yang akan terjadi dengan mereka pada waktu itu murid-murid? Roh itulah yang akan mengajar mereka dan juga kita saat ini, dan menjadi guru mereka dan juga kita. Ia akan mengajarkan segala hal yang perlu kita ketahui, baik untuk diri sendiri maupun untuk mengajarkan orang lain. Karena orang-orang yang hendak mengajarkan perkara-perkara dari Allah harus terlebih dahulu diajar oleh Allah. Dan hal ini menjadi pekerjaan Roh. Di dalam Yohanes pasal yang Yesaya pasal 59:21 dikatakan,
Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang ku taruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Jadi apa? Perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang apa? Menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu. Wow. Dialah yang akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan kepada kita tentang firman Tuhan. Sudah banyak pelajaran baik yang diajarkan Kristus kepada mereka, kita, melalui firman kitab suci yang ada dan yang telah kita lupakan dan terpaksa dicari dahulu saat mereka kita membutuhkannya. Sehingga tugas Roh Kudus akan mengingatkan kita, menolong kita. Ada banyak hal yang tidak pada waktu itu murid-murid mereka tidak ingat lagi karena mereka tidak memahami arti dengan benar. Roh itu yang akan apa? Mengajarkan Injil baru kepada mereka, tetapi mengingatkan mereka akan apa yang telah diajarkan kepada mereka. Dengan jalan menuntun mereka untuk memahaminya. Semua rasul harus memberitakan Injil. Dan beberapa di antara mereka harus menuliskan hal-hal yang dilakukan dan diajarkan Yesus untuk apa? Disebar ke bangsa-bangsa lain dan masa-masa berikutnya. Sekarang seandainya mereka harus melakukannya sendiri, berapa hal penting mungkin telah terlupakan dan beberapa lagi disampaikan dengan tidak benar. Oleh karena lemahnya ingatan kita manusia, itulah sebabnya roh itu dijanjikan untuk sungguh-sungguh memampukan kita, mereka, menceritakan dan mencatat semua yang dikatakan Kristus kepada mereka, kepada semua orang kudus. Roh anugerah itu diberikan untuk apa? Menjadi pengingat yang mengingatkan mereka akan segala sesuatu. Karena itu melalui iman dan doa kita harus berjanji kepadanya untuk melaksanakan apa yang kita dengar dan ketahui, bahwa mereka akan berada di bawah pengaruh damai sejahtera-Nya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Waktu Kristus hendak meninggalkan dunia, ia membuat wasiat, saudara. Ia menyerahkan jiwanya kepada Bapaknya. Dan apa? Ia mewarisi tubuhnya kepada Yusuf Arimatea agar apa? Supaya dikuburkan dengan layak. Pakaiannya jatuh ke tangan para serdadu. Ia menyerahkan ibunya kepada pemeliharaan Yohanes. Namun apa yang akan ditinggalkannya bagi murid-muridnya yang miskin, yang telah meninggalkan segala demi dia? Emas dan perak tidak ia miliki, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu damai sejahtera. Dikatakan apa? Damai sejahteranya. Aku pergi, tetapi damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Aku bukan saja memberimu hak, bukan saja Tuhan bukan saja memberikan hak atas, tetapi menjadikan mereka sebagai miliknya. Ia tidak pergi dengan marah, melainkan dengan kasih. Sebab inilah kata-kata perpisahan. Damai sejahtera aku tinggalkan bagikan seorang bapa yang menjelang ajalnya meninggalkan bagian kepada masing-masing anaknya, dan warisan Kristus yang ditinggalkan ini merupakan bahagian yang pilihan dan terutama. Warisan yang di sini ditinggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan Yesus yang ditinggalkan. Damai sejahtera dimaksud untuk apa? Segala sesuatu yang baik Kristus telah meninggalkan bagi kita, segala keperluan yang baik. Segala sesuatu yang sungguh-sungguh benar-benar baik, sama seperti semua barang yang dibeli dijadikan pasti baik. Damai sejahtera dimaksud untuk apa? Pemulihan hubungan dan kasih. Damai sejahtera yang diwariskan adalah damai dengan Allah, damai satu sama lain, damai sejahtera dalam hati kita seperti yang dimaksud secara khusus. Satu ketenangan batin yang muncul dari rasa dibenarkan di hadapan Allah. Damai ini merupakan imbang
atas pengampunan yang kita terima dan ketenangan batin kita. Inilah yang disebut Kristus, damai sejahteranya. Sebab dia sendirilah damai sejahtera kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Inilah damai sejahtera yang dibelikan dan diberikan olehnya bagi kita. Dan atas damai inilah para malaikat menyampaikan selamat kepada umat manusia pada saat kelahirannya. Kepada siapa warisan yang ditinggalkan? Kepada murid-murid dan pengikut-pengikut dia, Yesus. Kepada kita yang percaya kepadanya. Karena apa? Kita akan menghadapi kesukaran dan memerlukan damai sejahtera. Kita akan menghadapi tantangan, saudara. Karena Kristus memberikan kita damai sejahtera, apakah tidak ada tantangan? Tidak. Tantangan itu pasti ada untuk menguji iman percaya kita, ujian hidup, iman kita. Tetapi tidak akan melebihi kekuatannya. Dia akan menolong kita, menguatkan kita. Kita adalah anak-anak perdamaiannya dan yang layak menerima warisan itu. Warisannya ditinggalkan bagi kita sebagai wakil-wakil jemaat, bagi kita dan juga para penerus, bagi mereka pada waktu itu dan kita sebagai penerus, semua orang Kristen sejati dari segala masa. Mungkin kita bertanya dengan cara bagaimana warisan itu ditinggalkan. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya, Tuhan Yesus bukan sekedar hendak menyampaikan salam damai sejahtera bagi mereka. Tidak, ini bukanlah ucapan basa-basi semata, melainkan berkat yang sejati. Damai sejahtera yang kuberikan ini adalah damai sejahtera yang senyum dunia pun tidak dapat memberikannya, dan yang sebaliknya tidak dapat dirampas oleh kemarahan dunia, saudara. Dunia tidak bisa memberikannya, tetapi dunia tidak mampu merampasnya. Sungguh luar biasa. Karena yang diberikan kepada kita bukanlah seperti yang diberikan dunia kepada anak-anak dan para pengagumnya yang menerima kebaikan. Pemberian dunia hanya berkaitan dengan soal tubuh dan waktu. Pemberian Kristus memberkahi jiwa untuk kekekalan. Dunia memberikan kesia-siaan yang mengecoh dan menipu kita. Kristus memberikan berkat-berkat yang sesungguhnya yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Dunia memberi lalu mengambilnya kembali. Kristus memberikan bagian terbaik yang tidak akan diambil daripada kita. Damai sejahtera yang diberikan Kristus tak terhingga, jauh lebih berharga daripada yang diberikan dunia. Damai sejahtera dunia berawal dengan apa? Ketidaktahuan, beriring dengan dosa dan berakhir dengan masalah yang tidak habis-habisnya. Tetapi damai sejahtera Kristus berawal dengan anugerah, tidak beriring dengan dosa dan berakhir dengan damai sejahtera abadi, sama seperti perbedaan yang terdapat antara kelesuan yang mematikan dan tidur lelap yang menyegarkan. Demikian pula perbedaan yang ada di antara damai sejahtera Kristus dan dari dunia, saudara. Manfaat apa yang mereka terima dari damai sejahtera itu? Manfaat apa yang kita akan terima dari damai sejahtera itu? Janganlah gelisah dan gentar hatimu atas semua kejahatan di masa lampau ataupun masa sekarang. Janganlah gentar akan kejahatan apapun yang akan datang. Perhatikan orang-orang yang tertarik pada perjanjian anugerah dan berhak menerima damai sejahtera yang diberikan Kristus tidak boleh menyerah kepada duka cita dan ketakutan dan yang melanda. Inilah yang menjadi inti dari seluruh permasalahan ini. Ia telah berkata, jangan gelisah hati, dan di sini ia mengulangi lagi setelah memberikan alasan yang cukup, saudara. Inilah nas pertama dalam Injil Yohanes yang mengutip perkataan Yesus menyambut identitas sang penolong bagi para murid. Bahasa Yunani yang dipakai oleh penulis Injil Yohanes adalah
Parakletos, yang berarti penolong dan penghibur, ialah Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong para murid mengenal kebenaran dan cari cara hidup dalam kebenaran. Pengajaran Roh Kudus ini tidak akan bertentangan dengan pengajaran Yesus. Selain itu, Roh Kudus juga akan meneruskan misi pengajaran dan pelayanan Yesus di dunia dengan apa? Membukakan pengertian para murid tentang Yesus dan karyanya. Juga kita. Pekerjaan Roh Kudus akan membuat para murid mengerti segala sesuatu dengan benar dan penuh tentang pekerjaan Allah bagi manusia, bagi para murid. Pekerjaan Roh Kudus ini akan menghasilkan damai sejahtera dari Yesus. Damai sejahtera ini tidak berasal dari dunia, sebab dunia tidak mengenalnya. Di sini dunia mampu memberikan damai sejahtera, tetapi tidak akan menghasilkan sejahtera bagi manusia. Dunia mampu memberikan damai, saudara, tetapi tidak akan menghasilkan sejahtera bagi manusia. Kehadiran Roh Kudus sama dengan kehadiran Yesus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup para murid Yesus adalah pasti, karena Roh Kudus diutus oleh Yesus dan Allah Bapa. Namun tanpa kepergian Yesus, Roh Kudus tidak mungkin datang. Para muridnya seharusnya bersuka cita karena kepergian Yesus kepada Bapa menandakan misinya dari Allah Bapa telah selesai tuntas dengan sukses. Itu sebabnya Yesus dapat kembali lagi kepada mereka untuk membawa kita. Mereka tinggal bersamanya di rumah Bapa. Dia pergi menjaga tempat. Tujuan misi ini menyebabkan Yesus rela melakukan perintah Bapa, bukan karena ia tidak berdaya terhadap penguasa dunia yang ingin menghancurkannya, tapi karena misi Allah itu. Ayat yang ke-33 dikatakan apa? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jelas? Jadi tujuan misi ini menyebabkan Yesus rela melakukan perintah Bapa, bukan karena ia tidak berdaya terhadap penguasa dunia yang ingin menghancurkannya. Ada yang berkomentar begini, saudara. Kok Tuhan kok mati? Kok Tuhan kok bisa disalib? Tapi mereka lupa kebangkitannya. Bahwa dia hidup kembali. Dan dia akan datang kembali, saudara. Itulah Allah kita yang luar biasa. Kenapa dia harus melakukan itu semua? Kalau dia Allah, dia cuma berfirman bisa. Tidak, saudara. Dia adalah Allah yang kasih. Dan dia akan melakukan kasihnya. Bukan hanya sekedar lewat firman. Tapi dia menunjukkan dengan bukti nyata. Melalui karya penyalipannya. Itu adalah perjanjian keselamatan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di situ sudah ada perjanjian bahwa keturunanmu akan meremukkan kepalamu. Dari keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Dari keturunan ular akan meremukkan tumitmu. Di situ sudah ada perjanjian keselamatan bagi umat manusia, keturunan Adam dan Hawa. Sehingga kita bersyukur karena kita memiliki kepastian penyertaan Allah melalui Roh Kudus dan jaminan keselamatan kekal oleh karya Kristus yang sempurna di salib. Jika damai kita kurang, izinkan Yesus memenuhi hidup kita. Minta pertolongan dari Tuhan untuk menuntun, menghibur kita. Roh Kudus meminta pada Roh Kudus untuk menuntun kita. Roh dan firman, doktrin pneumatologi, ajaran tentang Roh Kudus jarang menimbulkan kontroversi, padahal kita seharusnya justru terhibur dan dikuatkan oleh pengajaran tentang Sang Penolong, penghibur. Kedua kata ini terjemahan dari kata yang sama, parakletos, karena memang itulah tujuannya. Nas ini menegaskan peran Roh Kudus dalam kehidupan seorang murid, mengajar dan mengingatkan si murid agar firman Tuhan serta mewujudkan damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus. Kehadiran Roh Kudus juga memampukan kita bersukacita atas fakta perginya Yesus kepada Sang Bapa dan janji bahwa ia akan kembali, saudara. Selain kontroversial, ajaran tentang Roh Kudus kadang dipandang sebagai teori teologis atau bahkan semacam tahayul Kristen. Kadang juga orang Kristen terjebak dalam pemahaman keliru bahwa Roh Kudus
baru hadir ketika terjadi berbagai hal supernatural, mujizat. Padahal tidak demikian. Roh Kudus diutus bagi para murid. Ayat yang ke-16 Yesus katakan, bukan semata-mata demi mengadakan mujizat. Roh Kudus mengajarkan kepada kita segala sesuatu, yaitu apa? Segala kebenaran Allah yang telah dinyatakan melalui Yesus, dan mengingatkan kembali firman itu. Implikasi bagi kita adalah apa? Pertama, kita hidup seorang murid dan murid benar-benar dilandaskan pada firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita supaya kehidupan berlandaskan firman itu benar-benar terjadi. Kedua, dalam menaati firman Tuhan, kita tidak mengandalkan kuasa kita sendiri. Tak jarang kita gagal menaati firman, bukan karena kita tidak mau, tapi karena kita gagal mengandalkan kuasa Roh Kudus. Orang percaya kita sebagai Kristus, sebagai murid Kristus, Kristus menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya harus pula mentaati segala perkataannya. Taat pada perkataan Kristus menunjukkan ciri orang percaya segala abad demi mempertahankan ketaatan dan kesetiaan umat Kristus. Kristus sendiri mengutus roh kebenaran yang akan mengajarkan dan mengarahkan orang percaya semakin mengenal dan mengasihi Dia. Melalui pekerjaan Roh Kudus, kebenaran orang percaya menikmati persekutuan dengan Bapa dan Putra. Semua Tuhan kiranya memberikan damai sejahtera kepada kita. Berdoa dalam situasi kondisi yang mencekam. Berdoa, ya Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu tinggal dalamku. Memberikan kita kekuatan, saudara. Jadi semua pokok yang muncul pada pasal ini masih jadi bagian dari jawaban dan penghiburan atas apa permasalahan. Apa yang akan terjadi kepada para murid ketika Yesus meninggalkan mereka? Penghibur itu adalah hadirnya Roh Kudus, Roh kebenaran, dan penghibur yang tinggal di dalam para pengikut Yesus selamanya. Ia disebut sebagai penolong yang lain, sehingga sering ditafsirkan dengan cocok logi bahwa itu bukan Roh Kudus, itu adalah orang lain, dan yang di mereka melakukan sebuah cocok logi dan melakukan pembenaran dalam kitab orang Kristen. Sering dilakukan seperti itu, tapi ya nggak apa-apa. Mereka membutuhkan pembuktian melalui kitab orang lain. Jadi Roh Kudus bukan saja memberikan damai sejahtera dalam hidup orang beriman dan memampukan para pengikut Yesus untuk hidup dalam hubungan kekal dengan Yesus, tapi juga menolong orang percaya kita yang hidup di dalam Yesus dalam ketaatan dan kasih, hidup juga di dalam Bapa. Ketaatan dalam kasih ini akan menjadi tanda yang pasti yang membedakan orang yang sungguh beriman kepada Yesus dengan yang tidak. Di sini kita melihat adanya hubungan tak terpisahkan antara iman, kasih, dan ketaatan. Pertolongan Roh, kehadiran Yesus dan Bapa, dan pengenalan akan Allah. Semuanya terjalin indah. Yang satu menjadi syarat bagi yang lain. Itu berarti pengenalan akan Allah bukanlah sebatas tahu ajaran isi iman Kristen. Pengenalan akan Allah harus seperti mengenal Yesus terhadap Bapanya yang mengalirkan sungai damai sejahtera. Sekarang bagaimana? Kajilah bagaimana pengenalan akan Tuhan, ketaatan, damai sejahtera, kasih, iman, kehadiran Roh dalam hidup iman kita. Kita harus kaji bagaimana pengenalan kita akan Tuhan, bagaimana ketaatan kita, bagaimana apakah kita mengenal damai sejahtera, kasih, apakah iman kita benar-benar kita beriman kepada Kristus, menyerahkan hidup kita untuk apa? Roh Kudus mau berkarya dalam hidup kita atau tidak? Kembali kepada kita masing-masing, saudara. Jelas. Karena Yesus memahami, saudara, kondisi dan situasi dan kondisi yang akan dihadapi para murid. Bahkan orang-orang percaya yang baru murtad, saudara.
Mereka mengalami penindasan, dikucilkan, dihina, banyak, saudara. Dan itu bukan baru, Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus sudah mengalami, saudara. Bahkan lebih dari itu Tuhan Yesus mengalaminya. Karena dosa manusia, dia datang. Dan manusia yang berdosa itu menyalibkannya. Tanpa dia sadar, itu adalah karya penyelamatannya akan menyelamatkannya. Tetapi kembali dengan iman kepada Kristuslah yang menyelamatkan. Ketika kita mengaku dengan mulut dan percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita memperoleh karya keselamatan. Sekarang bagaimana? Kita murid-murid Yesus di masa kini memang tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Namun kehadiran Roh Kudus dan damai sejahtera yang melingkupi kita merupakan bukti bahwa suatu saat kelak kita akan bersama-sama Yesus di rumah Bapa. Dan sementara menantikan waktu itu tiba, marilah kita memperlihatkan kehadiran Kristus di dalam hidup kita dengan ketaatan kita kepada firman-Nya. Amin buat firman Tuhan.